langkah awal dalam memakai aplikasi depot usaha air dengan menggunakan sistem sales dan driver ya. Pertama-tama kita harus melakukan inisialisasi data awal, yaitu memasukkan jenis produk yang kita jual, lalu memasukkan data salesman ya, lalu menentukan kawasan area dan pelanggan ya. Kita mulai dari awal produk ya. Di sini kita udah asumsikan satu produk masuk ya, dan saya rasa untuk di Havin ini mungkin satu produk aja. Jadi tapi kalau mau diedit ini bisa diedit ya, bisa diedit ya. Kalau mau scan barcode juga bisa, ini diklik aja. Contoh kita cari ya, scan barcode-nya ini bisa enggak? Nah, bisa kan? Nah tapi ini saya cancel aja ya, nggak saya simpan ya. Nanti silakan diinput aja harganya berapa ya, harga putus berapa. Sedangkan untuk harga tukar dan putus ini nanti bergantung dari jenis pelanggan dan salesnya. Pada saat penjualan nanti mereka bisa edit. Cuma harga defaultnya itu 5.000 dan harga jual putus 5.000. Sedangkan modalnya ini ya. Oke, silakan masukkan fotonya kalau ada ya. Ini saya cancel. Nah, kalau ingin tambah data produk yang berikutnya, mana tahu dengan yang RO atau sebagainya, ini silakan tekan tombol ini plus ya, lalu isikan. Oke ya. Nah, ya. Setelah menentukan produk, berikutnya adalah silakan input salesman yang bekerja di usaha depot ya. Di sini kita sudah mengasumsikan 5 slot, tapi yang kita isi cuma 2 slot ya. Jadi nanti tinggal ganti gambar aja, ini edit ya. Silakan ini ditentukan aja isi, ganti gambarnya, klik ini tombol selalu foto kan ya. Nah kalau udah save ya, jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Ini artinya sinkronisasi ya, biarkan aja dia lagi loading datanya. Oke. Nah, demikian selanjutnya ya. Kalau misalnya nanti ini 5 slot udah penuh, silahkan ditambah lagi. Oke. Kemudian untuk kawasan area ini biasanya lebih diskusi sama sales drivernya ya. Kan nanti salesnya lebih tahu hari Senin itu mau kemana, hari Selasa mau kemana ya. Jadi di sini ada jadwalnya Senin ya. Kemudian sales keberapa, contoh ya. Saya kita input di sales kedua, contohnya yang ini. Karena tadi saya udah input yang Julianto, saya sales yang Judika, oke. Nama daerahnya mana? Misalnya daerah Banyuwangi misalnya. Oke. Lalu harinya hari apa? Contohnya bebas pun boleh ya, kalau nggak mau ditentukan ya. Kalau mau ditentukan juga boleh, misalnya hari Kamis. Ya, kemudian minggu keberapa? Kalau seminggu sekali berarti semua. Ya, kalau misalnya seminggu 2 kali mungkin berarti 1 dan 3 atau 2 dan 4 ya. Ini hanya sebatas informasi aja. Artinya Anda itu tahu di hari Kamis itu dan setiap minggu ke-1 sampai dengan ke-5 itu wajib ke daerah Banyuwangi ya. Kemudian keterangannya silakan input informasi mengenai daerah Banyuwangi ini, lalu save. Ya, sudah selesai. Ya, jadi nanti bisa disusun jadwalnya sama setiap masing-masing sales Senin sampai dengan Sabtu itu kemana-mana aja, nanti silakan diinput. Ya, jadi nanti ini adalah acuan bagi salesman pada saat menjualkan produk hari ini mau ke daerah mana. Ya. Ini hari Senin sales 1 ya, ini ke Penatapan, ini ke Desa Bunga dan seterusnya. Jadi ini harus diskusi dengan salesnya. Jadi kali ini sudah lebih terarah ya, mau kemana ya, nggak sembarangan berkunjung aja, jadi sudah ada jadwalnya. Oke. Kemudian pelanggan. Pelanggan ini biasanya lebih baiknya diinput di TKP. Jadi pada saat ada penjualan silakan diinput. Tetapi jika list pelanggannya sudah ada sebelumnya, boleh diinput juga ya. Tapi bedanya di sini inputnya nanti foto dan titik MAC location-nya tidak sesuai. Jadi bagaimanapun juga nanti setelah ini diinput di kantor data pelanggannya, maka nanti pada saat terjadi penjualan di lokasi itu sales dan driver wajib update foto, alamat, lokasi dan nomor telepon. Oke, ini saya coba input satu dulu di kantor ya. Anggap saya ini lagi di kantor.
Untuk pelanggan ini dibedakan dikelompokkan atas sales ya. Jadi tadi salesnya ada dua kan. Ya. Untuk sales Judika kita lihat dulu. Ini ada dua pelanggan. Kemudian untuk sales Julianto juga ini sudah ada 3 pelanggan. Ya. Contoh saya tambahkan untuk Julianto ya. Saya plus. Kalau ini mau diedit silahkan edit. Cara update-nya nanti seperti ini. Diedit. Lalu untuk titik make questionnya klik aja ini tanda seru. Ya lalu fotokan. Itu ya gitu ya. Nah, sekarang kita akan buat satu data yang baru ya. Nah, ini tadi kita pilih Bayuwangi ya. Bayuwangi itu sales 2 nggak cocok. Berarti ini aja. Sales 1 penetapan. Oke. Nama pelanggan misalnya warung 123 ya, biar gampang kita ingat. Lalu jenisnya apa? Konsumen atau agen? Ya, kalau agen itu biasanya lebih yang kasih piutang lah, kayak warung, toko atau apalah. Yang konsumen biasa aja ya. Nomor WA itu harus dikasih 2628 untuk ganti 08 ya. Ini standar internasional ya. Nanti silakan diapa aja. Titik map silakan ini diklik, tapi dengan syarat ini GPS-nya diaktifkan. Ya, diaktifkan. Oke. Ini kan inputnya tadi kita menggunakan login admin ya. Jadi nggak harus, kalau ada bintang itu wajib diisi. Ya. Ada bintang wajib diisi, kalau nggak ada bintang nggak wajib diisi. Jadi kalau input melalui login admin ini nggak usah diklik. Tapi kalau seandainya sales yang input nanti TKP ini wajib diklik. Ya, lalu masukkan alamatnya, misalnya Jalan Ketapang, nomor. Ini ketikkan nama jalan dan kotanya ya, contoh Medan saya ketikkan ya. Maka nanti seperti ini, maka akan keluar sagesnya. Nanti akan keluar kecamatan, kelurahan kalau kita klik ini ya. Nah, tebakannya jadi lebih lengkap. Ya. Lalu kasihkan harga tukarnya berapa untuk atas nama warung 123 ini. Jadi harga yang menentukan di sini. Ya, walaupun tadi harga produknya 5.000, tetapi kalau Anda men-setnya menjadi 6.000 nanti pada saat penjualan 6.000, tapi masih bisa diedit juga nanti pada saat penjualan ya. Oke, ini standarnya saya buat 6.000 dan 25.000. Targetnya berapa hari? Di sini saya memasukkan target harinya 3. Artinya apa? Toko warung ini itu standar lama pemakaian atau beli airnya adalah setiap 3 hari sekali. Jadi nanti setelah lewat 3 hari dari transaksi pembelian terakhir, nanti akan muncul warning sudah berapa hari. Ya, jadi nanti ini sebagai indikatornya kita tahu pelanggan mana yang belum ambil air. Ya, sudah berapa hari lewat. Jadi kita bisa follow up nanti ya. Lalu foto, silakan ambil fotonya ya. Saya terus ambil foto ya. Oke, ini kalau bisa foto depan rumah ya, depan warung ya. Jadi biar nanti gampang dideteksi rumahnya di mana, kemudian lokasinya di mana. Ya. Nah, ini bisa digeser-geser juga apanya titiknya. Ya. Diperkecil juga bisa ya. Oke. Lalu kalau untuk status fix atau sudah, ini kalau misalnya dia belum, berarti nanti sales bisa mengubah data ini, masih bisa update. Tapi kalau Anda sudah menguncinya sudah, berarti data nggak bisa diedit lagi sama sales. Ya, jadi untuk standar defaultnya belum dulu. Nanti kalau sudah fix datanya, sudah oke, baru diklik sudah ya. Lalu save. Oke, ya, jadi kita cek ya di data pelanggan tadi ya, data pelanggan. Tadi di Judika ya atau Julianto. Nah, ini udah bertambah satu ini deh, sales warung 123 ya, jenisnya konsumen. Jadi di sini ada tertulis ya, jumlah yang dipinjam 2, piutangnya sekian, lama hari sekian. Ya, ini belum lewat 0 hari, di sini nampak nanti. Jadi ini akan berurut. Berarti yang tanggalnya lewatnya paling tinggi itu ada di atas. Berarti itu prioritas yang harus kita follow up. Ya, ini masih 0 hari, juga ini masih pinjam yang nggak ada, piutangnya juga masih 0. Ya, oke. Saya rasa ini aja cara menginisialisasi data awal ya, yang 4 ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian proses. Oke. Jadi setelah aplikasi pertama kali diinstal, maka hal yang pertama sekali harus kita lakukan adalah menyesuaikan judul, kata-kata ataupun gambar
yang ada di tampilan aplikasi. Caranya klik tanda pensil ya, lalu silakan diubah ya, disesuaikan aja ya, masukkan datanya, lalu save ya, lalu di save. Oke, lalu berikutnya adalah melakukan setting user ID. Jadi kita harus menggunakan login owner ya, baru menu ini muncul setting usernya. Kita klik, lalu silakan tentukan pengguna-pengguna yang akan memakai aplikasi kita ya. Jadi misalnya ini kita sediakan sales sampai sales 5 ya, 1 sampai 5. Contoh sales 3 namanya Budi, maka diklik lalu edit yang ini ya, lalu ubah namanya misalnya jadi Budi misalnya. Oke, lalu tentukan dia apa, salesman, admin ya, lalu status aktif, save. Oke, ini sudah apa ya, muncul ya. Jadi ini ada apanya, ID-nya, ini passwordnya bisa diubah juga ya. Lalu kalau mau diedit tinggal pilih lalu edit. Kalau mau tambah silahkan tekan tombol tambah lalu isi ya, seperti ini ya. Silahkan diisikan nama ID-nya, nama orangnya, passwordnya apa ya. Jadi saya rasa ini aja dulu. Kalau sudah selesai, berikutnya adalah kita melakukan inisialisasi data awal di menu data ya. Oke. Untuk kunjungan salesman itu admin owner nggak bisa input ya, jadi hanya bisa lihat data aja, kontrol. Contoh di tanggal 6 itu ada 9 kunjungan, di tanggal 5 ada 3 kali, tanggal 4 ada 8 yang sudah kita input. 9 itu apa aja, ini kita lihat. Ternyata Judika 2 kali, Julianto 7 kali ya, ini dia yang 7 itu, ini dia total ini 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7. Jadi kita bisa pantau dia jualnya kemana-mana, dan hasilnya kalau misalnya order 1 berarti terjual 1 ya. Kemudian kalau misalnya dia follow up gini ya, ada lagi satu lagi tutup toko. Nanti akan kita bahas gimana cara penjualan check in dan check outnya. Jadi kalau diperhatikan dari listnya seperti ini ya tadi ya, order 2 berarti ini tukarnya 1, putusnya 1 ya, ordernya 2. Ini order ya, bukan free ya, free lain lagi. Oke. Nah, ini bisa kita print juga, cetak juga, contohnya ini ya, dengan menekan klik tanda printer ini lalu mengupload. Tapi ini seharusnya nggak terjadi di admin ya, itu terjadi di ini juga bisa di capturekan aja ya, di capturekan lalu dikirim ke WhatsApp-nya si pelanggan. Jadi nanti salesnya seperti itu ya, jadi nggak perlu mencetak stroke lagi ya. Ini dia totalnya ya. Nah, kita back. Ini kalau kita klik tulis ini akan muncul informasi detailnya ya. Kita klik ini, nah maka akan muncul ini. Jadi tukarnya 1, putusnya 1, free-nya 1, nilainya sekian, ini 33.000 apa ya. Dan ini titik check in itu adalah saat dia turunkan jualnya di mana. Ini kalau kita klik maka akan muncul petanya. Nah, di sini kira-kira ya. Kemudian kalau kita mau mengarah ke sana dari posisi saya sekarang ini, maka saya klik di tanda mobil ini. Maka rutenya akan otomatis terhitung. Nah, ini dia caranya ya. Oke, saya back. Ini back lagi ya ke atas. Ini semua titik-titik pelanggan kita, ini bisa diperbesar ya. Nah, oke, titik-titik lokasinya itu titik lokasi penjualannya. Demikian seterusnya. Ini silahkan di back lagi kalau mau lihat apa. Nah, hari ini tanggal 7 saya belum input kunjungan, jadi belum ada ya. Jadi demikian seterusnya. Nanti cara lihatnya seperti ini. Jadi kita tahu siapanya, Judika ini sudah turunkan 2 tempat, Julianto ada 7 tempat. Kita bisa kontrol dari sini ya. Oke, bagaimana cara penjualannya itu nanti di sales ya. Saya rasa itu aja dulu. Kita lanjut ke menu biaya depot air ya. Ini kayaknya tinggal input aja sih, nggak ada susahnya ya. Ini yang kelapa ini diedit ya, ini edit, silahkan diisi. Kemudian mau dihapus ini tanda ya. Kalau yang kunjungan ini nggak bisa dihapus karena itu kan bukan kita yang input, jadi nggak ada tombol hapusnya ya. Tapi bisa kita edit, klik pensil ya. Tapi ini jarang sekali lah kalau terjadi ada konfirmasi kesalahan ya. Oke. Karena di bagian sales itu nggak bisa edit, mereka sudah input, simpan, save, kemudian mereka nggak bisa edit lagi. Oke. Kita kembali lagi ke biaya usaha depot air. Jadi ini tinggal diedit aja atau dihapus lalu tambahkan yang baru
Ya, contoh kas tunai, kas pon. Kalau kas pon ini berhubungan dengan pinjam uang ya. Misalnya pegawai pinjam uang. Kemudian silakan pilih biaya apakah operasional ya, biaya usaha atau apa, silakan dipilih kelompoknya. Ya, contohnya kita beli perlengkapan misalnya, beli perlengkapan, kemudian keterangannya misalnya tisu basah. Ya, jumlah biayanya ya, contohnya misalnya 100.000 atau 10.000 dibayar kepada supplier. Ya, tapi kalau seandainya Anda mau spesifik, ini Anda boleh ketikkan. Misalnya Anda belinya di toko Maju misalnya. Lalu klik tanda plus itu. Maka otomatis terdaftar dari toko Maju ini. Nah, udah muncul ya. Kalau kita klik, muncul satu toko Maju. Tapi kalau nggak mau tahu siapa kita beli apanya, pilih supplier aja. Ya, lalu disetujui oleh contohnya owner. Ya, kalau ada foto barangnya, foto kan. Kalau nggak ada nggak apa-apa, karena dia juga nggak ada tanda bintang. Ya, oke. Oke, jadi untuk menu prosesnya udah selesai. Yang paling penting ini dua ya. Pada saat pagi hari silakan input kanvasnya. Pada saat sore hari salesnya pulang itu juga wajib diupdate dan terima setoran. Kunjungan ini hanya sebatas untuk kontrol dia jualnya di mana, turunkan barang di mana titik lokasinya. Yang biaya usaha silakan inputkan, misalnya Anda itu beli airnya datang satu mobil, silakan input di sini. Ya. Tahap selanjutnya adalah kontrol menggunakan laporan. Saya akan menggunakan ya akun sales untuk melakukan proses kunjungan. Ya. Jadi ini atas nama sales 1 kita login. Untuk password dan ID itu silakan diminta nanti di bagian admin. Oke, jadi ini saya menggunakan atas nama sales 1 ya tadi ya loginnya. Atas nama Julianto. Nah, untuk tampilan menunya beda ya. Jadi ini ada 4 ya. Tinggal ini 1, 2, 3, 4. Masing-masing ada fungsinya. Yang perlu diperhatikan pertama sekali setiap aplikasi mau dimulai itu sales wajib melakukan ini, refresh data. Kenapa refresh? Karena untuk meloading seluruh data yang terbaru dan aplikasi yang terbaru jika ada update. Ini penting. Ya, sekali lagi ini penting. Ibaratnya ritual pagi, setiap pagi wajib melakukan refresh yang ini. Ya, oke, ini saya cancel aja tadi udah refresh ya. Kemudian untuk pertama sekali memakai aplikasi, sales wajib mengupdate data diri dulu satu kali aja. Ya, satu kali. Nah, silakan Anda edit, silakan isi data-data Anda ya. Nggak usah khawatir, data Anda tidak bisa dilihat oleh sales lain kecuali admin dan owner. Kemudian silakan ganti foto Anda. Ya, ini diisi semua ya, nomor kendaraan, ya, tipe kendaraan dan lain-lain. Ya, oke, ini saya cancel aja atau saya set juga boleh. Nah, untuk yang salah satu atas nama Julianto, dia hanya bisa mengakses data kawasan Julianto dan pelanggan Julianto salah satu. Jadi sales lain, kawasan lain dia nggak bisa akses. Ya, oke. Dimulai dari kita lihat untuk kawasannya, ya perlu diingat bahwasanya kunjungan hanya bisa dilakukan apabila kanvasnya sudah diinput oleh admin. Jadi hari ini tanggal 7 ini sudah diinput ya. Jadi ini atas nama baru 0 kunjungan, masih proses ya. Ini kan tengok selesai proses. Artinya ini belum diupdate kalau masih proses. Jadi terjualnya berapa, terjual putusnya berapa, free-nya berapa, sisanya berapa. Jadi tadi kanvas bawanya 100. Ya, ini bisa diklik. Sepertinya belum ada transaksi ya, 0 pun masih 0 kunjungan. Ini semua masih 100. Oke. Yang merah ini menyatakan piutang karena kita bisa memberikan piutang juga ya, kredit. Yang hijau ini adalah setoran yang akan Anda berikan nanti kepada admin. Nah, untuk yang pertama, Anda itu harus tahu mau kunjungan kemana. Ya, jadi silakan lihat dulu data kawasan. Ya. Nah, untuk di sini kawasannya ada 2, Senin, Selasa. Ya kan, Mbak, anggap aja hari ini Rabu, ya, Rabu. Anda belum punya jadwal Rabu ya di kawasan mana ya. Jadi contohnya kita plus, ya. Masukkan nama kawasan. Misalnya Kampung Lama misalnya. Berarti hari Rabu ini Anda akan ke sana.
ya, hari Rabu ke Kampung Lama ya. Minggu keberapa perginya? Seandainya tiap minggu pergi, maka ini dicentang aja semua. Karena dalam 1 bulan ada juga 5 minggu ya. Oke, berarti ini tiap minggu keterangan ya banyak toko dan ruko lah gitu ya, dan lain-lain. Boleh diisi, boleh nggak? Karena yang ada bintang wajib diisi, yang nggak ada bintang nggak usah diisi pun nggak apa-apa sebenarnya. Oke, ya Kampung Lama ya, hari Rabu kita save. Oke, setelah Anda menentukan kawasan, berarti hari Rabu ini Anda ke Kampung Lama. Ya, yang salah satu ya. Nah, sekarang tinggal isi pelanggan-pelanggan yang ada di Kampung Lama. Ini udah ya, Kampung Lama ya. Ini kalau diklik, ini deh. Ya, belum ada pelanggan. Kalau kita lihat di Kelurahan Penatapan itu sudah ada 3, 4. Ya, oke. Nah, kemudian kalau Anda jumpa pelanggan masuk ke toko ya, Anda lacak dulu di data pelanggan. Ini kan ada 4 nih, ya kan? Misalnya toko apa? Misalnya toko 1 2 3. Nah, langsung muncul tuh nanti yang 1 2 3. Enggak ada ya. Kalau toko aja, nah ini ada toko. Misalnya toko bunga. Ya muncul ya. Atau tadi ada 1 2 3, kayaknya ada enggak? Ya, nih ya, warung 1 2 3, bukan toko. Ya, ini bisa diklik ya. Kalau ada diklik nih. Kemudian perhatikan petanya, udah sesuai belum? Peta dan alamat diperhatikan. Kalau misalnya masih salah, silakan Anda update seperti ini. Ya, kemudian ini diklik titik mapnya ya, diklik dengan syarat ininya GPS-nya harus hidup ini atau lokasinya. Ya, ini silakan diklik seperti ini ya, nanti otomatis baca. Perhatikan posisinya udah benar belum, sesuai dengan Anda berdiri depan toko. Silakan alamatnya juga dimasukkan. Ya, lalu fotonya juga kalau ada silakan difoto ulang. Ya, oke, ini saya cancel, ngambil lagi ya, lalu di save ya. Nah, kemudian setelah datanya diupdate, baru Anda melakukan kunjungan. Tetapi jika yang dicari nggak ketemu, misalnya kita cari ABC misalnya ya, kan nggak ketemu nih toko ABC, berarti kita plus tambah data ya, tambah data. Jadi kita letakkan di Kampung Lama aja ya, biar ada 1 pelanggan di Kampung Lama. Jenisnya konsumen atau agen. Kalau agen itu lebih sifatnya kayaknya toko gitu, kita kasih lebih murah biasanya ya. Nama pelanggan misalnya warung ya, warung ABC. Nomor WA 081 jadi 628 ya. Oke. Nah, saya isi, lalu mapnya klikkan ini. Alamat ketikkan misalnya jalan ya, Jalan Pahlawan nomor ini ya caranya ya, nomor 5. Lalu ketikkan nama kotanya, misalnya Padang. Ada nggak Jalan Padang? Nah, nanti akan muncul itu. Oh, nggak ada ya, kita misalnya Jakarta. Ada nggak? Kita tunggu. Nah, ini banyak ya pilihannya, yang mana. Misalnya saya pilih yang ini. Jadi akan muncul nanti RT RW, kelurahan, Jalan Pahlawan ya. Oke. Kemudian harga tukar berapa mau kasih sama dia. Misalnya 6.000, ini bisa diganti juga jadi 7.000. Harga jual putusnya berapa. Kemudian targetnya berapa hari ya, si warung ABC ini berapa hari targetnya. Jadi nanti kita bisa tahu kalau udah lewat 3 hari belum ada panggil apa pesanan, nah kita bisa tahu lah kapan saatnya siapa ini harus ngambil lagi ya. Lalu ambilkan foto ya, saya foto. Saya ambil dari foto aja ya, dari ini tag foto. Nanti untuk foto galerinya kita lock ya, jadi nggak bisa lagi, wajib ambil dari kamera ya. Oke, di cancel ya, kemudian save. Nah, sekarang warung ABC-nya sudah ada ya. Ini kalau kita klik bisa lagi ya. Ini tadi posisinya ya, ini masih kosong datanya semua. Oke, maksud saya kunjungannya masih kosong ya, pengambilannya. Kalau misalnya mau diedit juga bisa ya, silakan ini di apa aja, klik ini tanda edit ya, ini ngedit. Oke, kalau misalnya salah input silakan diedit, kalau nggak mau hapus, tapi hubungi admin karena admin yang bisa hapus. Oke, sekarang sudah ada warung ABC. Sekarang kita melakukan kunjungan. Ingat ya, syarat kunjungan kanvas sudah harus ada hari ini tanggal 7 ya, kalau nggak ada dia nanti nggak bisa. Nah, perhatikan kunjungan di sini. Tanggal 6 ada sebanyak 7, tanggal 5 sebanyak 3, tanggal 4 sebanyak 8 ya. Nah, sekarang kita tanggal 7 kita mulai tambah yang pertama ya.
Kita pilih misalnya di tadi letaknya mana, Kampung Lama ya, ke Kampung Lama, berarti ada satu aja yaitu ini warung ABC. Oke, nah itu gambarnya udah muncul ya, fotonya. Jadi ini sekali ambil aja di saat data pelanggan tadi. Nah sekarang bukti check in. Jadi silakan Anda fotokan Anda berada di lokasi mana ya. Oke, ini kita ambil fotonya kayak gini. Ya, kemudian next. Lalu ini silakan pilih. Ya, silakan pilih penjualan, follow up atau tutup toko. Contoh penjualan ya. Penjualan ya, ini kode ID-nya. Kemudian penjualan tunai atau kredit. Kalau kita pilih kredit, silakan, nggak apa-apa juga. Soal tunai silakan ya, tinggal pilih. Kalau tunai langsung bayar berarti. Nah, ini harganya 6.000, 25.000 sesuai ya dengan yang tadi kita input di data pelanggan. Tapi masih bisa diedit. Contoh ternyata mau jual dia lebih murah 5.000. Ya, ini nanti pengaruh di perkalian. Kemudian tukar berapa? 1, 2, misalnya 2. Kemudian jual putus 1. Oke, jadi totalnya adalah 25.000 kali tambah 10.000 berarti 35.000. Ya, ini kalau di save nanti dia beritahu nggak bisa, harus bayar dulu. Ketikkan misalnya 40.000, 4.000 aja ya, ke sembarangan klik. Nah, jumlah bayar masih kurang. Oke, 40.000 uangnya, berarti kembali 5.000. Ada free tidak? Oke, kita anggap free 1 ya, free 1. Jadi tadi tukar 2, putus 1, kemudian free 1 ya. Lalu misalnya kita ketik aja pelanggan baru misalnya ya. Nah, ini boleh diisi, boleh nggak, boleh kosong ya. Lalu save. Ya, berarti tadi ada 4 ya, 2 tukar, 1 beli putus, kemudian 1 lagi free. Nah. Oke, lalu ini dia tadi ya. 1 transaksi tanggal 7 ini dia ya, Kampung Lama. Oke. Lalu transaksinya ini. Tukarnya 2 galon, kemudian jual putusnya 1 galon, free-nya 1 galon ya. Ini bisa cetak stroke juga yang ini. Ya, oke, total 35.000 sesuai ya, kita back. Nah, sekarang kita lihat di kanvas kita ada berkurang nggak? Tadi kan bawanya 100 galon ini kan. Ini tercatat. Jadi ini akumulasi ya, hari ini tukar 2, putus 1, free 1, kita lihat. Oh ya sorry, ini totalnya 96 sisanya, kita lihat. Nah, ini tadi bawanya 100, tertukar jual 2 ya. Jadi otomatis 2 tambah 1, 3, free 1, 4 ya, jadi 96. Belum ada yang piutang, merah ya. Kemudian setorannya itu berhubungan ini kan modalnya kan 3.500, berarti kan 7.000 tambah 21.500, maka setorannya adalah 28.500 ya, sesuai ya. Sisanya itu 96 galon ya, tadi kan 4 ya kan, 2 tambah 1, 3, ini dia total terjual free 1. Nah, kita buktikan lagi, kita lakukan kunjungan lagi ke toko berikutnya ya. Contoh tadi Kampung Lama udah habis ya, karena kan cuma 1, kita pilih yang lain aja. Kampung ini, Kelurahan Penetapan. Contoh kita pilih warung 123 ya, tadi kan warung ABC. Lalu ambil fotonya ya, tag foto. Oke, kemudian hasil kunjungan ya. Misalnya mau kredit boleh ya, kita kredit ya. Kemudian kreditnya misalnya ininya juga 2 ya, 2 kali 6.000 berarti 12.000 ya. Oke, kemudian kalau memang apa langsung save aja, nggak ada free. Berarti dia utang kita 2 galon ya. Nah, otomatis jumlah kunjungannya sudah 2 ya. Tadi kan inputnya sudah 2 di tanggal 7, ini dia ya. Yang terakhir tadi ini, yang tukar 2, ini yang pertama sorry, yang terakhir yang di atas ini ya, tukar 2, putusnya 0, free-nya 0 ya. Berarti total sudah 6 galon, berarti sisa 94 galon. Kita lihat di kanvasnya ya. Nah betul ya, 94 galon, tukarnya udah jadi 4, tadi kan 2, lalu kita jual lagi 2 untuk yang kredit ya, artinya piutang, putusnya tetap, free-nya tetap 1 ya. Kita klik, kita lihat ya, bawanya 100 kan, terjual tukar 4 ya, otomatis menjadi 5 tambah 1, 6 ya, 94 betul. Nah ini warna merah, piutang 2 galon, berarti ini 7.000 ya, kalau kita 3.500 modalnya. Oke, tetapi
apanya itu penjualan transaksi jual kreditnya itu 12.000 karena tadi kan jualnya 6.000. Jadi ada pelanggan utang ke sales 12.000. Sementara sales utang ke apa? 7.000. Ya, setorannya tetap 28.500 karena kan ini kan utang. Tidak perlu khawatir, nanti ada penagihan, dia otomatis utangnya berkurang. Ya, nanti kita buat penagihan. Ini penagihan 0. Ya, ini nggak mesti hari ini, bisa ditagih besok atau lusa. Ya, berarti ini sudah pas ya. Nah, sekarang kita mau kunjungan lagi. Ya, kita mau kunjungan lagi, tetapi anggaplah ini besoknya lah ya, kita anggap ya. Kita mau ke tempat yang sama lagi, maka pada saat melakukan kunjungan itu pastikan data pelanggannya sudah ada atau belum, dicari dulu. Misalnya warung ABC tadi kan sudah ada. Kalau nggak ada silakan input pelanggan yang baru sesuai dengan kawasannya. Oke. Jika sudah ada, perhatikan ini tagihan. Mana tahu ada toko tersebut, Anda sekarang berada di toko misalnya warung 123. Ini bisa di search. Ya, bisa di search, ketikkan aja 123. Ada piutang nggak dia? Kita mau tahu dulu biar nanti sekalian tagih. Nah, ini kan ada kan ketemu. Kalau misalnya kita ketikkan misalnya ABC ada nggak? Nggak ada. Berarti dia nggak ada utang. Berarti yang utang kita ini 123, warung 123 ada ya. Nah, ini silakan dilunasi. Ya, jadi cara melunasinya gini ya. Tadi kan 12.000 pas ya. 12.000 ini ya. Status bayar sudah, oke. Bayarnya pakai apa? Tunai atau apa? QRIS, oke. Tunai. Kemudian ketikkan 12.000 ya. Nah, 12.000. Lalu keterangan oke, kita tunggu. Nah, secara otomatis nanti bondnya hilang. Pelanggan yang warung 123 itu sudah nggak ada lagi. Ya, yang ada tinggal toko kembang. Ya, jadi normalnya ini bond harus nggak ada. Semakin sedikit bond di sini, maka semakin bagus. Setiap kali melunasi satu bond itu akan hilang satu. Setiap kali melunasi satu bond hilang satu dan seterusnya. Ya. Jadi kita lihat di kanvasnya, berarti ada tagihan 12.000 ya di tanggal 7 kita lihat. Nah, ini dah tagihan 12.000. Otomatis uangnya 28.500 tambah 12.000 ini yang wajib store. Ya. Oke. Ini piutang yang terjadi di hari ini ya. Karena ini kan pembayarannya pas di hari ini. Jadi ini tetap ada, tapi kan sudah dilunasi nanti. Oke. Nah, kemudian tadi ini tagihannya normalnya akan dilunasi hilang satu. Kemudian ini laporan kunjungan juga bisa diperhatikan, tentukan tanggalnya dari tanggal berapa. Ini hasilnya munculnya di sini. Ya, ini misalnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 ya, ada total segini ya. Misalnya mau lihat yang di tanggal 4 itu ada 7, klik aja ini. Nah, inilah yang 7 itu. Nah, kalau mau kembali lagi ini penting ya, yang uang panah bawah ini kembali ke back. Nah, baru bisa lihat tanggal sebelumnya. Ini yang 3 kita klik, kita back lagi yang ini. Nah, ya, jadi ini penting yang panah di sini. Nah, kemudian ini juga kalau misalnya nggak mau berdasarkan ini sudah pasti yang salah satu ya. Saya mau di kawasan tertentu, misalnya mau di Kampung Lama, berarti ada satu tadi. Menu berikutnya cara melihat laporan. Jadi kalau tampilannya nggak muncul menunya, klik aja nih tombol home. Ya, klik, ya nanti keluar. Ya. Sekarang saya posisinya berada di admin. Ya. Jadi kita ke menu report. Ya. Nah, jadi di sini ada berbagai macam laporan, jadi tinggal diklik aja ya. Contoh untuk laporan kanvas, ingin tahu hari ini siapa-siapa aja, setorannya berapa, ini tinggal pilih. Dari tanggal 1 Januari, 31 Januari, atau hari ini tanggal 7 sampai tanggal 7. Ya, jadi bisa dilihat. Ini totalnya semua, total galonnya ya, setorannya yang diterima, total dari semua sales di hari yang sesuai dengan kita pilih harinya ya. Lalu ini piutangnya juga dan ini detailnya. Ya, jadi tanggal sekian ini Julianto, statusnya ini sudah selesai atau belum proses. Berapa yang dibawa, ditukar, penjualan putus, free, uang yang di store berapa semua dapat. Dan piutang yang ditinggalkan berapa. Ya. Sekali lagi soal piutang ini jangan khawatir, ini nanti begitu salesnya tagih, nanti akan masuk ke storan sini di hari berikutnya. Ya, sesuai tanggal yang hari H yang sama ya. Jadi ini pengaruh ya.
Kemudian ini kan semua sales, ya kan. Contoh kita mau lihat hanya yang salesnya Judika, itu ada satu ya. Jadi kita pilih aja nih Judika. Oke, maka nanti aplikasi otomatis refresh, dia akan mencari sales sesuai yang kita pilih. Oke, nah ini otomatis ini aja. Ya. Kalau seandainya mau tampil semua lagi gimana? Maka ini di clear aja, dibersihkan. Nah, nanti semua otomatis tampil kalau dia kosong. Ya. Oke, ini ya kita lihat ya, muncul lagi ya. Kalau seandainya Judika saya klik, ya, ini dah. Bisa lihat detail lagi. Ya, kemudian kalau mau back tekan yang ini. Ya, seterusnya gitu ya. Jadi ini tanggal sangat berpengaruh dengan filter ID salesman. Oke, yang berikutnya laporan kunjungan ya. Jadi ini hanya bercerita soal kunjungannya aja, berapa total kunjungan ya, berapa yang follow up, berapa yang penjualan ya, semua lengkap. Dan galonnya juga total transaksi galon ya. Jadi silakan dipilih. Kalau misalnya apa, ini dikosongkan aja, berarti semua kawasan dan semua salesman. Kalau kita pilih kawasan tertentu, misalnya kita pilih ini kampung lama, maka dia hanya menyajikan data-data yang kampung lama. Kalau ingin kembali seperti semua, di-clearkan aja, dibersihkan. Ya, otomatis ini hanya kampung lama ya. Oke. Yang berikutnya saya rasa kurang lebih sama semua ya. Jadi ini laporan piutang pelanggan, kita mau tahu siapa aja yang piutang kita, nampak semua ya. Nah, ini contohnya toko kembang, piutang kita sekian-sekian. Jadi kita bisa tagih nanti, informasikan ke salesnya. Demikian juga dengan hal-hal yang lain ya. Jadi tinggal lihat aja, saya rasa gampang aja, tinggal pilih-pilih aja filternya, kemudian eksekusi. Ya. Kita coba tes ini lagi, misalnya laporan biaya usaha depot. Ya. Kita klik. Nah, untuk yang tombol ini penting ya, ini untuk back. Yang ngapain dia kembali. Ya, yang ini, yang panah bawah ini penting. Jadi nanti kalau datanya sudah kena gini, itu kan nggak muncul lagi data yang lain, maka ini di back. Oke ya, saya rasa itu aja yang penting diketahui soal ini. Kurang lebihnya nanti kalau ada yang belum pas, kita bisa custom informasikan aja. Thank you.